Ya, sekarang kita akan masuk ke bab matematika kelas 10 ya. Nah, bab ini sering diujikan di ujian nasional, di SBMPTN, atau di ujian-ujian mandiri perguruan tinggi ya. Nah, ini babnya adalah tentang persamaan kuadrat ya, teman-teman ya. Persamaan kuadrat. Nah, oke. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, di mana A dan B itu adalah koefisien dari variabel X dan C itu adalah konstantanya. Nah, tapi di sini ada syarat penting yang harus teman-teman tahu. Nah, syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh? Nah, coba misalkan A-nya sama dengan 0 nih, kita masukin. Berarti kan 0x kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Kan 0 dikali bilangan berapapun itu hasilnya 0, artinya nggak dianggap. Sisanya tinggal bx plus c sama dengan 0. Nah, berarti ini persamaan kuadrat atau bukan bx plus c sama dengan 0? Bukan ya, bukan persamaan kuadrat. Nah, oke, misal saya kasih contoh nih ya. Misalkan ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 4x min 12 sama dengan 0. Nah, berarti kan di sini kita tahu nih, berarti di sini A-nya sama dengan 1 ya, karena 1x kuadrat ya. Terus B-nya sama dengan 4. Terus C-nya sama dengan minus 12 ya. Kalau misalkan persamaan kuadrat ini kita faktorkan ya, berapa coba? Tahu nggak? Jadi kalau misalnya kita faktorkan nih, berarti x min 2x plus 6. Nah, berarti x min 2 dikali x plus 6 sama dengan 0. Nah, sekarang konsepnya gini teman-teman. Misal x min 2 ini kita anggap sebagai A, dan x plus 6 ini kita anggap sebagai B. Berarti kan di sini A dikali B sama dengan 0, ya nggak? Nah, supaya A dikali B sama dengan 0, berarti kan ada dua kemungkinan ya. Kalau nggak A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti kan X min 2 sama dengan 0. Biar X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, atau misalkan B-nya sama dengan 0. Nah, berarti kan X plus 6 sama dengan 0. Ya nggak? Nah, biar X plus 6 sama dengan 0, berarti X sama dengan minus 6. Nah, berarti penyelesaiannya itu X sama dengan 2 atau ya, atau X sama dengan minus 6. Nah, X sama dengan 2 dan X sama dengan min 6 ini disebut sebagai akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat itu adalah nilai yang memenuhi persamaan supaya menjadi sesuai ya. Ini disebut akar-akar persamaan kuadrat. Nah, misal kalau kita uji nih, misal ya, X sama dengan 2, berarti kan 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 dikurang 12. Itu 2 kuadrat kan 4. Terus 4 kali 2 8. 4 tambah 8 12. 12 kurang 12 0. Nah, sesuai kan? Nah, sekarang kalau misalkan X-nya sama dengan min 6, berarti kan minus 6 kuadrat tambah 4 kali minus 6 dikurang 12. Nah, kan minus 6 kuadrat berapa? 36. Terus 4 kali minus 6 minus 24. 36 min 24 berapa? 12. 12 kurang 12 0. Nah, berarti sesuai. Itu teman-teman ya. Nah, oke. Misalkan kalau persamaan kuadrat ini misalkan saya tulis begini, misalkan X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Nah, misalnya ini adalah hasil pemfaktoran dari bentuk umum persamaan kuadrat ya. Nah, berarti di sini kalau kita jabarkan ya, berarti X kuadrat ya kan min X2X min X1X plus X1 X2 sama dengan 0. Kalau misalkan kita sederhanakan lagi, berarti kan X kuadrat min X2 plus X1 X ya kan ditambah X1 X2 sama dengan 0.
Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Nah, sekarang persamaan ini ya teman-teman, kita coba bagi dengan A. Berarti AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita bagi dengan A. AX kuadrat bagi A berapa? Tinggal X kuadrat, ya kan? BX dibagi A, berarti B per A, X. Nah, C dibagi A, berarti C per A. 0 bagi A, 0. Nah, sekarang persamaan yang ini, ya teman-teman, persamaan yang ini, kita sesuaikan dengan persamaan yang ini. Nah, kita sesuaikan nih, ya. Sekarang kita lihat, minus X2 plus X1, ya, ini kan setara dengan B per A. Nah, maka di sini kita bisa tahu nih, minus X2 plus X1 sama dengan B per A. Kalau begitu berarti X2 plus X1 sama dengan minus B per A. Nah, ini digunakan untuk mencari jumlah akar dari persamaan kuadrat. Nah, kemudian kita lihat X1 dikali X2. Ini kan setara dengan C per A kan ya. Nah, berarti di sini X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, ini digunakan untuk mencari hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini adalah konsep dasar ya dari persamaan kuadrat. Nanti di video berikutnya kita akan coba bahas lebih dalam ya di bab persamaan kuadrat.